عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد, kita masuk pada bab ma yubahu minal ghibah, ghibah yang diperbolehkan. Sebagaimana kita memahami bahwa saja ghibah itu diharamkan, dan ghibah menurut pendapat yang kuat termasuk dosa besar karena pelakunya diancam dengan siksa. Pelakunya juga disamakan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri, dan perbuatan seperti itu tentunya perbuatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun haramnya ghibah ini ada pengecualian. Ada kondisi-kondisi tertentu seseorang boleh menggunjing. Ya, jadi ghibah itu kalau kita terjemahkan menggunjing, ngerasani. Atau definisi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzikraka akhaka bima yakrahu. Menyebutkan keburukan saudaramu, atau menyebutkan apa yang tidak dia sukai kalau hal itu diceritakan atau disebutkan. Itu namanya ghibah. Ya, kita membicarakan seseorang yang mana apa yang kita bicarakan ini sesuatu yang tidak dia sukai kalau ini dibicarakan. Kalau ini dibicarakan kepada orang lain, dia tidak akan suka. Entah itu aibnya dia, dosanya dia, apa yang dia tidak suka kalau ini menjadi bahan pembicaraan orang. Maka ketika kita membicarakan tidak di depannya, itu disebut ghibah. Walaupun yang kita bicarakan itu benar. Dan ini sekali lagi dosa besar. Dan dosa ini merupakan dosa yang sering kita langgar. Ya. Coba kita lihat, kita muhasabah diri. Seberapa sering kita membicarakan aib saudara kita? Seberapa sering kita membicarakan aib orang lain, keburukan-keburukan orang lain? Maka kalau kita melihat keburukan pada diri saudara kita, tugas kita adalah memberi nasihat kalau itu kemaksiatan. Memberi nasihat kepada yang bersangkutan, bukan membicarakan kemaksiatannya kepada orang lain. Itu bukan akhlak seorang muslim. Kalau kita tidak bisa memberi nasihat, ya jangan ngomong, jangan disebarluaskan. Kecuali nanti kalau yang bersangkutan itu kemudian terang-terangan berbuat maksiat, dia tidak merasa risih dengan maksiatnya, dia tidak malu menampakkan kemaksiatannya, berarti memang orang ini kalau maksiatnya dibicarakan tentu dia tidak merasa dirugikan. Jadi ghibah ini menggunjingi dosa besar. Pembahasan kita tentang ghibah yang diperbolehkan. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana ghibah itu boleh. Ya, beberapa sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang mana Syekh
atau Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan di awal kaedahnya, kaedah umumnya, annal ghibah tubahu li gharadin sahihin syar'i. Ghibah itu boleh untuk tujuan yang benar, yang syar'i, dibenarkan oleh syariat. La yumkin al-wusulu ilaihi illa biha. Jadi untuk mencapai satu tujuan syar'i yang diperbolehkan oleh syariat, yang mana kita tidak bisa sampai ke tujuan itu kecuali dengan ghibah. Maka di sini ghibah itu sebagai alternatif terakhir. Sudah tidak ada jalan lain kecuali saya harus menyebut keburukan orang itu. Tidak ada jalan lain. Ini harus diperhatikan. Maka kalau ada jalan-jalan yang lain tanpa menyebutkan nama, maka haram kita melakukan perbuatan ghibah. Kemudian Syekh memberikan beberapa kondisi di mana diperbolehkan seseorang menggunjing saudaranya. Kemarin apa yang pertama, at-tadhallum, orang yang meminta hak, orang yang dizalimi, yang meminta haknya dikembalikan, atau korban kezaliman yang melapor kepada penguasa atau hakim atau siapapun yang punya kekuasaan. Dia melapor. Ketika seseorang melaporkan orang yang berbuat zalim, ini ghibah apa bukan? Ghibah. Ya, dia menyebut aibnya. Fulan menzalimi saya. Itu ghibah, menggunjing. Ya, namanya ghibah itu kita menyebutkan sesuatu yang hak, yang benar. Namun orang yang bersangkutan, yang dibicarakan tidak akan senang kalau dia dibicarakan. Tapi kalau kita menyebutkan atau melaporkan sesuatu yang tidak dia lakukan, namanya apa? Fitnah, buhtan, kedustaan. Maka orang atau korban kezaliman, madlum, korban kezaliman yang tidak bisa mengambil haknya kecuali dengan melapor, maka dia boleh melapor dan boleh dia menyebutkan kezaliman si fulan kepada siapa yang punya kekuasaan. Au qudratun ala insafi min zalimihi, atau dia melapor kepada orang yang memang bisa mengembalikan haknya. Fayaqul, maka dia boleh berkata, zalamani fulan bikadza, fulan telah menzalimi saya. Itu kan lapor, itu ghibah namanya. Ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar, ya, meminta pertolongan untuk berubah kemungkaran. Wa raddil 'asi ila shawab, mengembalikan, tujuannya untuk mengembalikan orang yang berbuat maksiat ke jalan yang benar. Jadi ada orang yang berbuat mungkar, saya tidak bisa memberi nasihat, saya tidak bisa memperbaiki. Lalu saya berpikir, siapa yang bisa memberi nasihat kepada si fulan ini? Ketika dia menemukan sosok yang bisa memberi nasihat kepada si A ini, maka dia boleh pergi kepada orang yang diharapkan nasihatnya bisa diterima. Dia mengatakan, ya Syekh, ya fulan, ya Allan, tolong kamu nasihati si fulan, karena fulan berbuat ini dan itu. Ketika dia ngomong, ketika dia meminta bantuan, dia menggunjing apa enggak? Menggunjing, ya. Tapi dalam tujuan yang dibenarkan, karena sudah orang ini tidak bisa saya perbaiki, maka diperbolehkan, ya. Kadang ada orang tua datang kepada seseorang, ya, atau saudara datang kepada seseorang, dia menyampaikan, ya, dengan catatan yang didatangi satu orang yang memang bisa memberi nasihat. Maka haram kita mendatangi orang, menceritakan aibnya orang, dosanya orang kepada orang yang tidak punya kepentingan apa-apa, tidak memberi nasihat, tidak bisa memberi nasihat, wala syai', cuma cerita aja kita. Oh, si fulan ini berbuat gini. Kita ghibah, menggunjing. Bahkan dosa kita bisa jadi lebih besar daripada dosa orang yang berbuat maksiat itu. Ini yang sering dilakukan oleh kita.
bukan memperbaiki, bukan cari solusi, tapi hanya sekedar menyebar aib. Dan kita menganggap aman. Demi Allah itu tidak aman ya akhi. Berat konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meminta tolong kepada orang yang berbuat atau orang yang bisa merubah kemungkaran. Fulan ya'malu kadza fasjurhu anhu. Hei, si fulan itu berbuat demikian, coba kamu tolong, cegah dia. Wa yakunu maqsuduhu tawassul ila izalatil munkar. Tujuannya dia lapor, dia menyampaikan aib saudaranya untuk menghilangkan kemungkaran. Fa in lam yaqsid dzalika kana haraman. Kalau tujuannya bukan untuk menghilangkan kemungkaran, hanya sekedar cerita-cerita, maka ini haram. Oleh karena itu ketika seseorang sudah cerita ke orang lain, maka dia harus punya dua tujuan. Yang pertama, orang yang dia minta bantuannya ini memang betul-betul bisa. Yang kedua, niatnya bukan untuk menjatuhkan si fulan, tapi niatnya untuk menghilangkan kemungkaran. Ya. Maka niat ini harus selalu kita awasi, harus selalu kita koreksi. Tidak boleh lalai kita mengoreksi niat kita ini. Jangan mengoreksi niatnya orang, karena nggak bisa kita koreksi niatnya orang. Dan tidak boleh mengoreksi niatnya orang. Oh fulan, kuria lah, berat itu sanksinya di hadapan Allah. Niat itu tidak ada yang bisa tahu, tidak ada satupun manusia tahu niatnya orang kecuali dia dengan Allah. Orang yang berbuat baik terang-terangan belum tentu riya. Orang yang menolak pemberian belum tentu ikhlas. Tidak ada manusia yang tahu apa yang dia simpan. Maka menilai niatnya orang itu tidak bisa, tidak boleh. Yang boleh bahkan wajib adalah menilai niatnya kita. Terus kita koreksi niat ini. Kita kawal niat kita. Ketika berbuat, niat saya ini sudah lurus apa enggak? Oh belum lurus, berarti saya harus luruskan. Oh ternyata tadi bukan karena lillah, ada tendensi karena duniawi, saya harus istighfar, saya minta perbaikan, saya minta harus memperbaiki. Maka niat terus kita perbaiki. Kemudian yang ketiga, al-istifta, meminta fatwa. Itu juga boleh. Dia datang kepada seorang syekh, seorang ustadz, atau siapa yang bisa memberikan fatwa, lalu dia melapor, ayahku menzalimi saya, saudaraku menzalimi saya, atau saya punya dia melakukan perbuatan seperti ini, apakah atau bagaimana sikap saya terhadap si fulan, ya, dia ceritakan. Contohnya seperti biasanya kadang ada problem rumah tangga atau problem saudara, kemudian dia lapor. Karena memang sudah tidak bisa. Dia lapor tujuannya untuk mengetahui hukum agama seperti apa. Ini kalau ada kejadian seperti ini gimana sikap saya? Menurut agama gimana? Maka boleh. Wa ma tariqi fil khalas minhu, ketika dia minta jalan bagaimana dia bisa terlepas dari masalah tersebut. Wa tahsili haqqi wa dhaf'i dhalim wa nahwi dzalik. Fa hadza jaiz lil hajah. Ini pun juga boleh, walakinnal ahwat wal afdal ay yaqula ma taqulu fi rajulin aw syakhsin aw zawjin kana min amri kadza. Tapi yang lebih afdal, kalau dia sedang membicarakan tentang satu kasus, satu masalah, yang lebih afdal adalah dia tidak atau dia menyamarkan identitas orang-orang yang sedang dibicarakan. Itu lebih afdal. Kalau itu bisa dia samarkan atau dia tutup identitasnya, itu lebih afdal. Mamanya dia punya masalah dengan istrinya, tapi dia ketika meminta fatwa, dia tidak bicara tentang dirinya, dia bicara tentang saat ini ada satu rumah tangga kasusnya seperti ini dan ini. Maka dia telah menutup semua orang-orang yang dibicarakan. Kalau bisa ditutup, ditutup. Namun kalau harus dia ungkap, ya dia ungkap sudah, karena tidak ada jalan lain. Ini nanti kembali semuanya kepada siapa? Kepada kita, kepada orang yang membicarakan niatnya apa, dan Allah yang tahu. Semuanya hanya Allah yang tahu. Kemudian yang keempat, tahdhirul muslimina minasyarr wa nasihatuhum, memberi peringatan kaum muslimin dari keburukan atau memberi nasihat kepada kaum muslimin dari keburukan. Kondisi yang keempat ini diantaranya seperti jarhul majruhina minar ruwat wasyuhud,
seperti koreksi yang dilakukan oleh ahli hadis atau penilaian buruk terhadap perawi. Untuk apa? Untuk menjaga otentisitas hadis, untuk menjaga keaslian hadis. Karena hadis-hadis Nabi tidak seperti Al-Quran. Al-Quran terjaga sudah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hadis pun terjaga, tapi harus dengan upaya manusia. Hadis akan dijaga oleh Allah, karena hadis termasuk wahyu. Tapi penjagaan terhadap hadis tidak seperti penjagaan terhadap Al-Quranul Karim. Lah hadis ini banyak orang meriwayatkan. Bahkan di zaman salaf dulu sudah ada manusia-manusia pemalsu hadis dengan berbagai macam tujuan. Ada orang yang memalsukan hadis untuk merusak Islam, yaitu mereka orang-orang zindiq. Ada yang memalsukan hadis untuk mengajak manusia berbuat kebaikan. Jadi niatnya baik, tapi caranya salah, tetap salah. Ya. Jadi karena dia melihat orang sudah jauh dari Al-Quran, lalu dia buat hadis-hadis yang mendorong manusia untuk membaca Al-Quran. Barang siapa membaca satu huruf, maka dia akan mendapatkan ampunan selama 80 tahun umpamanya. Ya. Dia buat sehingga tujuannya untuk menggerakkan orang membaca Al-Quran. Ini banyak juga dilakukan oleh orang-orang jahil. Padahal hadis-hadis sahih itu sudah cukup untuk memotivasi orang berbuat kebaikan. Ya. Ini termasuk faktor orang meriwayat. Ada juga orang yang memalsukan hadis untuk memuji penguasa, agar dia dapat kedudukan di tengah-tengah puasa. Dia buat hadis-hadis. Ada yang memalsukan hadis untuk melariskan dagangan. Luar biasa, macam-macam orang. Ada yang memalsukan hadis untuk menjatuhkan dagangan orang. Ya. Jadi manusia ini kalau sudah punya tamak, sifat tamak, dia pakai ayat-ayat Allah, dan dia berbicara atas nama agama padahal dia berdusta. Dan itu sudah ada sejak dulu. Maka Allah menciptakan para ulama yang memang punya fokus di dalam bidang hadis, yang mereka ini kemudian melakukan pemilahan dan penilaian. Perawi-perawi yang tertuduh, perawi-perawi yang tidak amanah, yang suka berdusta, mereka sebutkan riba itu. Tapi ini riba yang diperbolehkan, bahkan kata Imam Nawawi diwajibkan. Kenapa? Demi terjaganya hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka para ulama itu menilai, fulan hadis ini satu riwayat. Riwayatnya siapa? Dari fulan bin fulan bin fulan. Ternyata siapa fulan itu diteliti oleh para ulama. Ya. Oh, fulan saduq, fulan ini benar, jujur orangnya, enggak pernah berdusta. Ya. Yang paling ketat dalam bab ini adalah Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Makanya hadisnya itu yang paling sahih. Ya, Imam Bukhari itu ketika mau mengambil hadis, melihat seseorang, satu perawi meriwayatkan hadis, ternyata dia bohongi hewan. Di tangannya seolah-olah ada makanan, padahal tidak ada makanan. Hewannya datang, dikiranya mau ngasih makan, ternyata nggak ada. Ditinggal sama Imam Bukhari. Kalau kita orang menurut Imam Bukhari, dhaif kabeh kita orang ini. Oh, palsu kabeh, bohongi orang berapa kali, akhi? Bohongi walat, bohongi apa? Ya. Jadi ketat itu. Dan ini tradisi ilmiah yang tidak dimiliki kecuali oleh umat Islam. Maka para ulama al-hadis wajib mereka harus memilah. Tidak bisa yang dusta dibiarkan. Harus disikap, ini orang pendusta. Sehingga apa? Sehingga riwayat-riwayatnya itu harus dijauhi. Maka ini namanya jarhul majruhin, ya, menjarah. Jadi menilai dengan penilaian yang negatif dari para perawi wasyuhud, termasuk para saksi. Wadzalika jaiz bi ijma'il muslimin. Ini diperbolehkan dengan kesepakatan kaum muslimin, bal wajibul lil haja. Kemudian al musyawarah fi musaharati insan atau musyarakatih. Musyawarah, ya. Diminta nasihat
diminta pendapat fi musaharati insan dalam soal perkawinan, peripean, atau soal rekan bisnis, atau soal menitipkan harta, atau soal muamalah. Ada si fulan tanya kepada saya, ya Ustaz, ya fulan, ya Isa, ente lihat orang ini gimana? Saya mau menjadi rekan bisnisnya. Dia mengajak saya untuk rekanan dalam bisnis. Gimana menurut antum? Antum kenal dia, itu sahib antum. Kalau saya tahu betul dia orang jujur, saya sampaikan. Sebaliknya, kalau saya tahu dia orang yang tidak jujur, suka tidak membayar hutang umpamanya, atau mengambil harta orang lain tanpa hak dan suka berbohong, saya wajib menyampaikan. Oh la ya akhi, setahu saya fulan punya masalah banyak dengan orang lain, dan itu setahu atau sepengetahuan yang betul-betul kita yakini, yang kita tahu, bukan kila waqala, bukan jarini. Kalau jarini jangan ya akhi. Kalau soal kehormatan manusia jangan menilai dengan katanya. Kelihatan katanya anak dengar-dengar ya, si fulan ini kurang zen. Ojo, jangan. Ya. Kila waqala itu syaitan nanti bermain di sini. Kalau kita masih ragu, kita katakan, wallahu alam, saya tidak tahu. Coba antum tanya kepada fulan yang lebih tahu. Ya. Hati-hati dengan kila waqala. Anak-anak, kata-katanya dengar-dengar, subhanallah. Min aina anta tasma? Min aina sami'ta? Mimman? Dari siapa engkau mendengar? Lupa nah. Loh, khalas. Ada dhaif, perawi dhaif ada. Dan bisa dijadikan pegangan. Sama seperti juga orang mau meminta, ini kan banyak minta nasihat nasihat karena anaknya mau dilamar, anaknya mau diminta. Hada wajib ya akhi, wajib. Kalau kita tahu orang ini khair, sampaikan khair. Tak khair juga sampaikan dia tidak khair. Dan tidak berdosa, bahkan wajib. Oh, si fulan tak tahu soli ya akhi. Saya tahu betul. Sholat Jumat tak sholat. Ya, sampaikan. Oh, si fulan ini tak beres. Dia punya ini dan itu, dia punya problem bla bla bla. Sampaikan. Dan yang disampaikan masalah-masalah yang berkaitan hubungannya dengan soal rumah, atau yang berhubungan dengan kepribadian yang nanti bisa membahayakan istrinya. Ya, disampaikan. Jangan dak khair dibilang khair. Setelah zuwat, firaq, ditegur. Ente bilang ini khair, ternyata dak, naudzubillah, dak memberi nafkah bla 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 bla. Oh iya, biyen ana dak enak ana mau blak-blakan. Loh. Ya. Ini masalah kehidupan rumah tangga ya, dan lain sebagainya. Musyawarah. Bal yadhkur al-masawi allati fihi bi niyati nasiha. Maka ketika seorang menyebutkan keburukannya, niatnya apa? Sekali lagi, nasihat. Ya, hati-hati dengan niat. Hati-hati dengan niat. Kemudian idza ra'a mutafaqqihan yataraddad ila mubtadi' aw fasiq ya'khudhu anhu al-ilma. Jika seseorang melihat orang yang baru belajar, mutafaqih, orang yang belajar, ternyata dia berguru kepada seorang mubtadi'. Mubtadi' itu siapa? Orang yang membuat-buat ajaran-ajaran baru, agama-agama baru. Itu disebut mubtadi'. Au fasiq, atau orang fasik. Orang yang tidak menjalankan agama ini dengan baik. Terang-terangan berbuat maksiat. Belajar agama dengan si fulan. Saya tahu ini fasik. Atau saya tahu ini seorang mubtadi, orang yang punya pemikiran yang baru, yang merusak agama. Ya. Saya tahu fulan ini pencaci maki sahabat Rasulullah SAW. Itu mubtadi. Saya tahu fulan ini adalah penolak takdir. Dia tidak percaya dengan takdir. Maka diingatkan orang yang belajar, hei kamu hati-hati. Kok kamu belajar dengan orang yang mencaci maki sahabat Nabi? Kok kamu belajar dengan orang yang mencaci maki istri Rasulullah SAW? Ya. Karena dia telah membuat ajaran yang bertentangan dengan ajaran, dengan syariat Allah, dengan akidah, dengan ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Hei kamu kok belajar dengan orang yang suka mengkafirkan orang lain? Ini orang semua dikafirkan kecuali dia dan kelompoknya. Khotor ya akhi. Ya. Maka orang yang tahu betul, ingatkan orang ini, mutafaqih ini.
Wa khafa yatadarrar al-mutafaqqih bidzalik. Ya, dia khawatir orang yang belajar ini nanti akan terpengaruh, ya. Karena orang itu akan terpengaruh dengan gurunya. Siapa gurunya? Ya. Guru yang dia ambil ilmunya, yang dia jadikan sebagai tempat dia menimba ilmu, itu orang akan terpengaruh. Fa alaihi nasihatuhu bi bayani halihi. Maka dia wajib menasehati dengan menjelaskan gurunya ini. Bisyartin, dengan syarat. Ini selalu diulang-ulang Imam Nawawi. Ayyaqsidan nasihat. Tujuannya apa? Untuk nasihat. Tidak ada kepentingan untuk menjatuhkan kepribadian dia lah. Tidak ada semuanya dia lakukan karena Allah. Dia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mimma yughladu fihi. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dan ini contoh yang ini banyak orang jatuh dalam kesalahan. Waqad yahmil al-mutakallim bidzalik al-hasad. Subhanallah. Terkadang orang mengingatkan pelajar untuk tidak belajar. Dia mengingatkan bukan karena apa, tapi karena hasad, dengki. Karena si fulan lebih populer, si fulan lebih alim, si fulan, dia gelisah. Oh, hati-hati, ini syubhat, ini dan tidak semua nasihat, tidak semua omongan ulama wala dai itu 100% murni karena Allah. Dan ini sudah diungkap oleh ulama-ulama dulu, ya. Ada ulama-ulama yang saling mentahdir, saling mengingatkan, bukan mengingatkan, saling menjatuhkan. Ternyata ada hubungan, ada problem-problem, masalah-masalah pribadi, tapi kemudian mereka saling menjatuhkan atas nama agama. Tidak mengikuti sunnah, dia mengikuti sunnah. Hati-hati, ya. Manusia siapapun bisa jatuh dalam kemungkaran, termasuk penuntut ilmu syar'i. Maka diingatkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini meninggal tahun 600 Hijriah. Itu sudah ada dulu orang-orang dulu yang lebih bersih hatinya, itu sudah terjadi itu. Orang saling menjatuhkan ternyata atas nama agama, ternyata kalau diteliti, ditelusuri karena hasad, dengki. Maka hati-hati. Wa yulabbisu syaitan alaihi dzalik. Dan syaitan kemudian memberikan yulabbis, ya, membuat tipu daya di situ. Jadi yulabbis, yakni memakaikan pakaian seolah-olah itu nasihat, seolah-olah dia tujuannya memberi nasihat, padahal ada niat di balik itu, yaitu apa? Hasad. Wa yukhayyal ilaihi annahu nasiha fali yatafattan lidzalik, ya. Ini juga hati-hati. Dan ingin saya ingatkan ikhwani fillah, di zaman sekarang hati-hati dengan kata-kata mubtadi', pelaku bid'ah, orang ahli bid'ah. Demi Allah, hati-hati. Ada manusia-manusia di zaman sekarang ini yang gampang melontarkan kalimat mubtadi'. Berbeda 1-2 paham pemikiran, langsung dilemparkan tuduhan mubtadi'. Jadi hati-hati. Mubtadi' yang sesungguhnya itu harus dijauhi. Tapi ada mubtadi' yang diciptakan oleh kelompok tertentu. Siapapun yang tidak ikut kelompoknya, semuanya disebut mubtadi'. Hati-hati. Jadi kita harus waspada, ya. Dan ini zamannya seperti itu, ikhwani fillah. Kalau antum melihat dunia dakwah, baik di Indonesia maupun di Timur Tengah, menyedihkan, wallahi menyedihkan. Bagaimana kita ini terkotak-kotak, bagaimana kita ini saling menyerang, ya. Dan antum teliti, ternyata problem-problemnya itu sebetulnya tidak substantif. Hanya masalah furu', hanya masalah soal ijtihad, yang terkadang ijtihad ini sudah ada, problem ini sudah ada sejak dulu, tapi dihidupkan, dijadikan sebagai sarana untuk saling menjatuhkan. Dan kita tidak malu dengan orang-orang di luar Islam. Di luar Islam itu akidah mereka itu bertolak belakang 180 derajat. Satu Syiah, Yahudi di kanan, Nasoro di kiri, mereka bersatu.
Kita orang tidak bisa. Mohon maaf, terkadang kita ini mental kita seperti anak kecil. Mental anak kecil itu, iki tekku ini. Ya. Ini punya saya ini, tidak boleh direbut. Tidak bisa duduk kemudian mencari solusi lah. Dan ini siapa di akhir bisa kita saksikan. Hatta ngurus organisasi tukaran, ngurus masjid tukaran, ngurus ormas tukaran. Tidak tukaran tidak enak. Akhirnya ketika kita dikuasai, baru kemudian kita teriak-teriak 9 naga, 10 naga. Ya karena kelemahan kita. Karena kelemahan kita. Salah satu faktornya adalah kita gampang menuduh orang mubtadi'. Itu hati-hati. Ya, mubtadi' itu tidak gampang. Itu harus memang penilaian ulama yang mu'tabar, yang diakui oleh umat Islam. Itu yang bisa menilai orang itu mubtadi'. Kalau diserahkan kepada ustadz baru lulus Madinah 4-5 tahun kemudian ngomong, oh tidak bisa. Karena ini masalah yang memang membutuhkan keluasan ilmu, kebersihan hati, ya, keluasan ilmu. Dan keluasan ilmu itu dimiliki oleh orang yang puluhan tahun belajar agama. Bukan baru-baru kemudian langsung kemudian menilai-nilai orang. Oh itu mubtadi', na'udzubillah. Itu yang berbahaya karena konsekuensinya berat. Kalau kita sudah menuduh orang mubtadi', dia orang ini harus dijauhi. Orang ini harus ditinggalkan. Ya, dan konsekuensi yang lain. Kemudian ayyakuna mujahiran bi fisqihi aw bid'atihi kal mujahir bi syurbil khamr wa musadaratin nas wa akhdil maks wa jibayatil amwali dhulman wa tawalli al-umuri al-batila fayajuzu dhikruhu bima yujahir bihi wa yahrum dhikruhu bighairi min al-uyub illa yakuna li jawazi sababun akhar mimma dzakarna. Ayakuna mujahiran bi fisq, atau orang yang jelas-jelas menampakkan kefasikannya. Ahli maksiat yang jelas-jelas sudah tidak nutup-nutup lagi kemaksiatannya, tidak ditutupi. Maka orang yang berbuat maksiat, ikhwani fillah, yang dia masih menutup maksiatnya, tidak boleh dibongkar. Jangan membongkar. Siapa membongkar aib saudaranya, Allah akan bongkar aibnya dia. Tapi yang sudah jelas-jelas yujahir, terang-terangan, maka orang seperti ini sudah melihat kemaksiatannya bukan aib, tapi sebuah kebanggaan. Ya. Orang seperti ini dibicarakan di depan umum pun tidak ada masalah, karena memang itu bukan aib buat dia. Atau orang yang jelas-jelasan berbuat bid'ah. Ya. Mereka yang jelas-jelasan menampakkan kebid'ahannya, kemungkaran pemikirannya. Ya. Mereka yang jelas-jelas melariskan dagangan bid'ahnya. Orang yang berani terang-terangan kemudian mencaci maki sahabat Rasulullah, atau orang yang berani terang-terangan kemudian menolak takdir Allah, atau orang yang berani terang-terangan untuk mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Ya. Mereka tidak mau menggunakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini sepakat. Mereka adalah para pelaku bid'ah. Mereka adalah memasukkan, merubah agama Allah. Ya. Maka harus diingatkan, yujahir. Kal mujahir bisyurbil khamr, seperti orang yang terang-terangan minum khamr. Wa musadaratin nas wa akhdil maks. Akhdil maks itu pemungut pajak. Ya. Ini tentu yang dimaksud pajak yang memang dilarang di dalam Islam. Ya. Kemudian wajibayatil amwali dhulman, orang-orang yang mengambil harta secara zalim. Jibayatil amwal, seperti orang-orang yang kemudian meminta meminta uang, ya, di pasar, di tempat-tempat manusia berdagang yang ilegal. Wa tawallil umuril batila, atau orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang batil atau memimpin perkara-perkara yang batil. Fayajuzu dzikruhu bima yujahiru bihi, maka boleh menyebutkan kemaksiatan yang ditampakkan. Ini penting, ikhwani fillah. Jadi kalau kita melihat umpamanya orang minum khamr, di saat yang sama dia juga punya maksiat-maksiat yang lain, tapi maksiat yang lain ini sama dia ditutup. Yang dia tampakkan hanya minum khamr. Kita hanya boleh menyebutkan apa yang dia tampakkan. Yang ditutup jangan dibuka.
Tugas kita memberi dia nasihat. Kalau kita tidak bisa memberi nasihat, cari orang yang bisa memberi nasihat. Tapi aibnya jangan dibuka selama dia masih menyimpan aibnya. Ini bab-bab seperti ini terkadang kita langgar. Jadi yang dia tampakkan, karena yang dia tampakkan itu bagi dia bukan aib. Itu sudah bukan aib lagi. Yang dia tutup itu adalah aibnya dia. Kecuali tadi, nanti kembali kepada kasus yang lain. Umpamanya seperti kita tahu dia meninggalkan sholat Jumat sambil sembunyi-sembunyi, umpamanya. Menampakkan seolah-olah dia sholat padahal kita tahu dia tidak sholat, umpamanya. Itu ketika kita dimintai nasihat, si fulan gimana, ini mau saya ambil mantu, ini mau saya ambil, jangan ya akhi, ada man yusalli. Ini orang tidak sholat, sekalipun ketemu orang senyum, ahlan wa sahlan, masya Allah, sama ya akhi. Terkadang di kalangan masyarakat kita ini menilai orang baik buruk itu hanya dengan apa? Dengan sikap dia dengan orang lain. Itu memang betul, itu bagian dari kebaikan. Tapi juga nilai sikap dia dengan Allah. Ya. Saya pernah ketemu seseorang, masya Allah, dia mengatakan si fulan baik, wah luar biasa. Memang baik, ketemu orang, masya Allah, orangnya ini supel. Tapi hubungan dengan Allah rusak sudah. Gak tahu sholat, gak pernah sholat. Hatta Jumat ma yusalli. Kalau tidak ada orang dia tidak sholat. Itu kata orang ini, kata orang ini orangnya baik. Ini bukan ahlul khair ya akhi. Bagaimana kita mengatakan baik orang yang Allah sebutkan sebagai cirinya orang munafik? Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang yang malas salat itu orang munafik, cirinya orang munafik. Kaif kita menilai orang yang Allah katakan ciri-cirinya munafik sebagai orang baik ya akhi? Bagaimana apa yang menjadi tolok ukur kita menilai manusia? Tolok ukur kita adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan bukan seperti itu. At-ta'rif kemudian juga boleh menyebutkan keburukan orang dalam konteks mengenalkan. Ya. Fa idza kana al-insan ma'rufan bil laqab. Kalau seseorang dikenal dengan lakop tertentu, dengan julukan tertentu, ya. Kal a'mas wal a'raj wal asam wal a'ma, ya. Seperti pincang atau tuli atau bisu, wal ahwal wa ghairihim, dan yang lain sebagainya. Yakni apa? Orang ini sudah dikenal, umpamanya fulan si botak. Si botaknya ini merupakan identitas atau cara kita mengidentifikasi orang ini, dan orang ini tidak marah ketika disebut itu, maka boleh. Oh fulan si pincang itu loh. Dan orang yang disebut si pincang ini tidak marah memang, dan itu merupakan identitasnya dia untuk membedakan antara dia dengan yang lain. Maka ini namanya ghibah, tapi ghibah yang diperbolehkan. Tapi kalau dia marah, dia tidak ridha, jangan. Ya. Maka boleh seseorang untuk dalam konteks ta'rif memperkenalkan. Wa yahrum itlaquhu ala jihatin tanaqqus, dan diharamkan menyebut dalam konteks merendahkan dia. Tanaqqus itu menghina. Ya, kita menyebut umpamanya cacatnya dia, tujuannya untuk menghina lah. Tapi tujuannya untuk mengidentifikasi sosok yang dicari. Oh fulan, oh si fulan tak, si fulan yang pincang itu tak, ya. Dan memang itu sudah umum, ya. Panggilan ini sudah umum. Walau amkan ta'rifu bighairi dzalika kana aula. Kalau dia mampu memberitahu tanpa menyebutkan cacatnya, itu lebih baik. Intinya ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, intinya apa? Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam membicarakan aib orang. Islam betul-betul mengatur itu. Dan ini mohon maaf sekali lagi, ana antum ya, terkadang meremehkan masalah ini. Kita kalau sudah bicara masalah orang, terkadang itu lupa dengan etika Islam, dengan aturan-aturan Islam. Padahal ini salah satu yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama saya ingatkan ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, terutama kita yang sedang berkonflik, entah itu konflik rumah tangga atau konflik apapun.
Kalau masalah sudah selesai, ya sudah selesai. Tidak perlu terus-menerus menyebarkan aib. Tidak perlu terus-menerus untuk menjatuhkan. Masalah sudah selesai, ya sudah selesai, sudah. Khalas. Karena ini sekali lagi urusannya bukan urusan antar kita, antar manusia ini. Karena masing-masing akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat-riwayat ikhwani fillah yang berkaitan dengan kebolehan itu diantaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma adunnu fulan wa fulan ya'rifani min dinina syai'an. Qala Laits bin Sa'ad ahadur ruwatu hadzal hadits hadzi rajulani kana minal munafiqin, ya. Jadi Nabi itu pernah menyebut dua orang, ma adunnu fulan bin fulan. Saya tidak menyangka fulan dan fulan itu mengetahui, mengerti tentang agama kita. Nabi menyebutkan aib. Siapa yang disebutkan oleh Nabi? Dua orang munafik. Dan ini diperbolehkan untuk mengingatkan manusia. Kemudian Fatimah bin Qais juga pernah mendatangi Rasulullah SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, inna Abul Jahm wa Muawiyah khatabaniha. Fatimah bin Qais pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat, meminta nasihat. Ini namanya musyawarah. Ya Rasulullah, Abul Jahm, Muawiyah, inna Abul Jahm, sesungguhnya Abul Jahm dan Muawiyah, dua orang ini sedang melamar saya. Dua orang ini sedang melamar saya. Bagaimana menurutmu tentang dua orang ini ya Rasulullah? Nabi SAW menyebutkan, amma Muawiyah fasu'lukun la malalah. Kalau Muawiyah itu orang su'luk, la malalah, orang tidak punya harta sama sekali. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, fakir, jadi orang fakir sudah. Yang kedua, wa amma Abul Jahm, adapun Abul Jahm, fala yada'ul 'asa an 'atiqihi, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya, artinya suka gepuk, suka mukul. Ya, Allahu Akbar, dua-duanya makhair. Yang satu fakir tidak punya harta, yang satu suka mukul. Disebutkan aibnya oleh Rasulullah SAW. Dalam konteks apa? Meminta nasihat. Karena kalau tidak disebutkan oleh Nabi, akhirnya dia menikah dengan laki-laki yang suka mukul, zalim, terzalimi dia. Wanita ini terzalimi, keluarganya terzalimi. Atau orang yang memang tidak punya harta sama sekali. Di hadapan orang menunjukkan seolah-olah dia punya harta, ternyata sudah tidak punya harta, malah sughul. Ya Allah, terzalimi keluarganya. Ya. Maka perlu disebutkan. Nah, insyaallah kelanjutannya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.